Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang setia. Pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Walau kami rasakan hari lepas hari keadaan semakin berat, kami mau mengatakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu senantiasa melindungi dan menutupi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Kami mau mengangkat setiap kami menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang akan mengubah setiap kami. Penuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, katakan, sumber kekuatan. Dia Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku. Amen. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan. Kami percaya Tuhan. Ku percaya mujizat. Amin. Ku alami sekarang ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat. Amin. Mari angkat setiap hatimu, katakan Yesus Kau segalanya bagiku. Tuhan dan Rajaku, amin. Kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami percaya. Bebaskan setiap kami Tuhan. Sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Amin. Lama-lama sekarang lama. We worship
Lama-lama sikap. Lama-lama sikap. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang dahsyat. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. We worship you Jesus. Tak terselami bagiku. Terima kasih. Sungguh indah. Ujian ini mengatakan bahwa pengorbanan Tuhan bagi setiap hidupmu dan hidup tidak dapat dibalas dengan suatu apapun. Bahwa menunjukkan bahwa hidupmu dan hidupku berharga di matanya. Karena itu Dia sangat-sangat memperhatikan. Bahkan di dalam dunia ini Dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi untuk engkau dan aku. Mari bangkit berdiri pagi hari ini. Tinggikan Tuhan. Tinggikan, agungkan Dia. Jangan pernah khawatir akan masa depan. Jangan pernah khawatir akan apa yang terjadi nanti. Tapi yang satu yang kita pegang pagi hari ini, Dia sungguh ajaib. Mari angkat setiap tangan. Sungguh indah pengorbananmu bagiku. Kami rasakan Tuhan terlalu dalam. Kami rasakan Tuhan dimengerti. Sungguh besar. Tidak ada yang dapat
Kami mau terus agungkan Engkau Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap tinggikan Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari yang siap untuk menyembah Tuhan kita. Amin. Di sorak-sorai Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Mari sedukan. Amin. Bersama-sama nyatakan. Yang terutama layak terima sembah hanya Kau Tuhan Allah Maha sempurna. Amin. Segala yang Kau buat ajaib dan benar. Kau rela berikan anakmu yang tunggal. Amin. Untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan. Angkat tanganmu saudara. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan. Oh, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Mari sama-sama katakan yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama layak terima sembah hanya Kau Tuhan Allah Maha sempurna. Segala yang Kau buat ajaib dan benar. Ada amin. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk bebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan. Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Dengan sorak-sorai itu Tuhan kita yang amin. Haleluya. Mari dengan iman menyatakan Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Oh, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Selamanya. Oh, maka kataku Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela mengangkat yang tunggal. Amin. Untuk bebaskan kami Tuhan, setiap umat-Mu dari dosa. Layak Kau ditinggikan. Amin. Amin. Hormat kami hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya.
Tuhan untuk Tuhan kita. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita untuk Tuhan. Haleluya. Boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sebab dia Allah yang agung. Amin. Besar perbuatannya. Amin. Yes. Boleh angkat tanganmu. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama nyatakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Nyatakan, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di batakan, mukjizat dinyatakan. Amin di sorga, di sorga. Amin. Mari nyatakan pemilik kehidupan. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Masih church, haleluya. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari dengan imanmu nyatakan pada Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, mukjizat dinyatakan. Bersama-sama nyatakan, great is our God. Haleluya. Disorak-sorai ke Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya saat Engkau bertahta atas puji-pujian kami, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kau berperang menggantikan hidup kami. Dan percaya bahwa segala perkara akan ada di dalam tangan-Mu. Kau yang akan membebaskan setiap kami.
Kau yang akan membuka jalan bagi setiap kami Bapa. Taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari imani pujian ini. Pagi ini apapun keadaan, melangkah bersama Tuhan. Katakan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Dia Allah pembela kami. Yes Lord. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku. Mari nyatakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari lebih lagi dengan iman katakan, bila Kau yang membuka ini yang kami percaya dapat menutup. Amin. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kasih karunia, penyertaan, bahkan hadirat Tuhan sepanjang hari-hari, minggu-minggu, bahkan bulan-bulan yang telah kami lewati. Sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menaikkan pujian, sembah dan syukur kami kepadamu. Karena itu kami percaya hari ini kami mau belajar untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya ketika firman yang tidak terbatas itu kami dengarkan, kami akan menerima ada nilai-nilai yang baru, bahkan ada pengajaran yang Tuhan ajarkan atas setiap kami. Karena itu hari ini kami mau mendengarkan, kami mau melihat apa yang Tuhan akan sampaikan ke atas setiap kami. Kami berdoa biarlah pengurapan itu turun ke atas setiap hamba-Mu, bahkan ke atas setiap kami yang mendengarkannya. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang merindukan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Bethlehem yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada hari-hari ini, kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena anugerah bahkan perkenanan daripada Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dan Tuhan sediakan atas kehidupan setiap kita. Amin. Hari ini sungguh saya bersuka cita walaupun saya melayani saudara melalui ibadah online, tapi saya percaya kita semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini saya menyiapkan satu tema firman Tuhan
Beberapa waktu yang lalu saudara, saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul yaitu identitas diri kita di dalam Tuhan. Hari ini saya menyampaikan satu tema firman Tuhan dengan tema yang sama namun dari kacamata yang berbeda. Hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang menyukai judul khotbah, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu diciptakan untuk menaklukkan kehidupan. Hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab yang kita punya di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Kejadian pertama ayat yang ke-26 firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa manusia, kita orang-orang percaya, itu tentu merindukan punya kehidupan yang baik. Maka dari itu ada banyak orang yang dalam kehidupannya itu selalu merencanakan sesuatu. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa kehidupan kita ini seperti mengembara. Dan di tengah perjalanan pengembaraan kita itu selalu menemukan ada berbagai macam jalan. Ada berbagai macam pilihan jalan kehidupan yang harus kita ambil. Tapi kita tahu bahwa satu tujuan jalan kehidupan kekristenan, yaitu adalah jalan keselamatan. Jalan yang menuju kepada kekekalan. Apapun yang kita pilih, apapun yang kita ambil, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, satu tujuan kita yaitu menuju kekekalan. Dan tahukah saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa melalui pilihan-pilihan yang kita ambil, itu akan menentukan apa kekekalan melalui pilihan dari berbagai macam kehidupan kita. Tapi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan membahas tentang pilihan-pilihan kehidupan kita. Tapi hari ini ada satu buah game saudara. Pada tahun 2009 itu ada satu game yang dirilis bernama Minecraft. Kita tahu bahwa game ini saudara, waktu dirilis 2009 merupakan game yang sudah ketinggalan zaman. Kenapa demikian? Karena pada waktu 2009, waktu saya masih kecil saudara, saya mainan game itu sudah 3D gambarnya. Lalu kemudian gambarnya itu sudah bagus seperti kartun dan lain sebagainya. Tapi ketika game Minecraft ini dirilis 2009, pada tahun 2013, Minecraft ini berhasil terjual atau didownload atau dibeli oleh orang itu lebih dari 20 juta kopi. Padahal saudara, kalau kita perhatikan konsep dari game Minecraft ini, itu merupakan game yang tidak ada levelnya, lalu kemudian tidak ada hambatannya, tidak ada tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai garis finish. Atau katakanlah kalau kita main Mario Bros, itu ada level-level. Ada tujuan yang harus kita selesaikan. Tapi kalau kita perhatikan saudara, Minecraft ini tidak memiliki tugas khusus.
Jadi pemainnya itu bergerak, berinteraksi di dunia itu sepenuhnya. Lalu kemudian apa yang dilakukan di dalam game itu? Di dalam game itu adalah kita harus mengumpulkan makanan, persediaan, lalu kemudian kita menambang mineral dan elemen. Untuk apa? Kita membangun, mengelola, lalu kemudian membuat sesuatu custom. Tapi kenapa ada banyak orang yang suka dengan game ini, saudara? Karena saya percaya bahwa hampir setiap orang itu pasti suka, saudara, untuk mengelola, membangun sesuatu, membuat sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, lalu kemudian sesuai dengan inspirasi kita di dalam diri kita. Padahal, saudara, secara grafis game ini ketinggalan. Ada game yang lebih baik pada waktu itu, membangun kota, namanya SimCity. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tahu bahwa manusia itu pasti suka untuk membangun, mengelola sesuatu. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, itu untuk menguasai ciptaan, untuk menguasai apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi ada kerinduan Tuhan supaya manusia itu kreatif dalam diri setiap orang. Supaya dia itu membangun lalu menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 28 tadi, kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Artinya apa? Kita itu diberi kekuasaan. Supaya apa? Supaya kita berkuasa atas binatang-binatang, atas bumi yang kita tempati ini. Artinya secara tidak langsung, saudara, kita itu diciptakan untuk berkuasa. Artinya kita dibekali oleh kreativitas, kita dibekali akal budi, kita dibekali kemampuan untuk apa? Mengelola, mengendalikan, bahkan membangun segala sesuatu di dalam hidup ini. Artinya hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu diciptakan untuk menaklukkan kehidupan ini. Jadi artinya kalau hari ini kita ditempatkan di pekerjaan kita, kita dipercaya sama Tuhan atas pekerjaan kita. Kita dipercaya sama Tuhan atas bisnis kita. Kita diberkati melalui profesi yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Lalu kemudian kita dipercaya Tuhan. Kita berada di keluarga. Kita berada di tengah-tengah keluarga yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Secara enggak langsung, saudaraku, kita itu diciptakan untuk mengelola. Supaya melalui kehidupan kita mendapatkan kasih Kristus. Melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini. Kita memancarkan kasih Tuhan. Kita memancarkan kasih Allah. Melalui segala sesuatu, situasi dan kondisi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan untuk menaklukkan kehidupan. Hari ini mari kita belajar bagaimana orang percaya yang dirinya itu mengerti bahwa kita itu diciptakan untuk menaklukkan kehidupan. Yang pertama, saudara, orang yang mengerti bahwa dirinya diciptakan untuk menaklukkan kehidupan. Yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan itu mempercayakan kita untuk berkuasa atas kehidupan. Hari ini mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Kejadian pertama 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita tahu kalau kita perhatikan di sana dikatakan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Artinya waktu Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu memberikan otoritas, Tuhan itu memberikan kuasa, Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Menaklukkan kehidupannya di dalam Taman Eden itu, atas seluruh bumi, atas binatang-binatang yang merayap di bumi, bahkan ikan-ikan di laut. Artinya apa? Mereka itu diberi kuasa oleh Tuhan. Karena kalau kita perhatikan, saudara, di dalam buku Dominion and Dynasty, itu penulis buku itu adalah Stephen Dempster, seorang ahli teologi. Ia itu mempelajari sebuah hubungan hierarki kekuasaan antara Allah dan manusia. Kalau di dalam bukunya Stephen Dempster, saudara, hierarki kekuasaan itu adalah 3 bagian. Yaitu bagian yang pertama adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Lalu kemudian Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita. Supaya apa? Supaya kita itu berkuasa atas bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Ibarat sebuah toko, saudara. Tuhan itu ownernya yang punya perusahaan itu. Kita itu manajernya yang mengelola tokonya, yang mengelola bisnis yang ada di dalam toko itu, saudara. Artinya apa? Bahwa kita itu diberi otoritas oleh Tuhan untuk menaklukkan kehidupan ini. Tapi kita tahu bahwa Kejadian 3, saudara. Oleh karena Hawa itu digoda oleh ular. Lalu kemudian hierarki itu yang sebelumnya kita mempunyai kekuasaan untuk mengelola segala sesuatu oleh Tuhan. Tiba-tiba semua itu berantakan, dijungkir balikan. Karena apa? Karena Hawa menuruti ular. Sehingga Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian manusia itu terseret di dalam dosa itu. Lalu kemudian hari ini, saudara, kita tahu bahwa mulai saat itu, ketika Tuhan itu membuang Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka itu mengalami kehidupan yang hancur, termasuk kekuasaan, otoritas yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan mereka. Karena itu makanya hari ini, saudara, kadangkala ada banyak orang itu yang salah menggunakan otoritas kekuasaan yang Tuhan serahkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-42 sampai dengan 45. Di sana dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan apa? Tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita tahu bahwa hari ini, saudara, ada banyak orang itu salah menggunakan otoritas kekuasaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Padahal jati diri kita adalah kita harus menaklukkan kehidupan kita ini. Tapi kalau kita perhatikan hari ini, saudara, ada banyak orang itu yang suka memilih jalan hidupnya sendiri, menurut kenyamanan dan sesuai keinginan hatinya. Contoh,
ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kecenderungan ada manusia itu yang suka mencari jalan pintas, menghalalkan segala cara. Kalau seumpama harus kehilangan sesuatu, jabatan kita, kekayaan kita, enggak peduli. Yang penting ada sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kenyamanan kita. Lalu kemudian kita lakukan itu. Lalu kemudian kita mendominasi. Abraham Lincoln mengatakan kita bisa mengetahui karakter seseorang ketika apa? Ia diberi kekuasaan. Ada banyak orang yang sebelumnya itu karakternya baik, saudara. Rendah hati, sama orang baik. Lalu kemudian dia enggak punya ambisi yang menjatuhkan orang lain. Tapi setelah diberi kekuasaan, berubah 180 derajat. Senggol kiri, senggol kanan, disenggol sedikit langsung dibacok, saudara. Lalu kemudian mendominasi. Supaya apa? Supaya yang sesuai dengan keinginan dan kenyamanannya itu terjadi. Lalu hari-hari ini banyak orang yang memanipulasi keadaan. Demi apa? Demi kepentingan dirinya sendiri. Lalu kemudian apa? Dia jatuh di dalam dosa. Lalu kemudian dosa itu membelokkan kita ke dalam kehidupan yang hancur. Lalu kemudian jalan-jalan kehidupan kita mulai menyimpang dari jalannya Tuhan. Lalu kemudian kita menyadari bahwa kok rasanya hidup ini berantakan dan susah. Penuh dengan orang-orang yang seperti kita. Tapi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk menaklukkan kehidupan. Mari hari ini kita belajar melalui kehidupan yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis kita. Mari kita belajar mengelola semuanya. Itu untuk apa? Untuk memancarkan kasih Tuhan. Memancarkan kasih Allah. Supaya melalui segala sesuatu di dalam hidup ini. Itu semuanya terpancar kehidupan. Terpancar segala sesuatu dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Sekarang yang kedua, saudara. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan untuk menaklukkan kehidupan. Yang kedua, mari kita belajar jadikan Tuhan otoritas tertinggi di setiap tindakan hidup kita. Yang mau katakan amin. Mari hari ini kita buka di dalam Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Tapi apa saudara? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya percaya saudara, bahwa yang namanya manusia itu suka merasa aman. Makanya kalau kita perhatikan saudara, ada orang-orang itu yang hobinya suka berkendara, naik mobil misalnya. Ada orang itu kadang nyetirnya hati-hati. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu di tengah jalan. Lalu kemudian kalau kita perhatikan hari ini, kita yang suka berkendara naik motor, kita pakai helm ya kan. Lalu kemudian kita tahu bahwa di Indonesia ini adalah negara yang cuma 2 musim, saudara. Musim panas sama musim hujan. Lalu kemudian kalau sudah musim panas, ya kan, kita keluar di Malang sini, di Surabaya jam 12 siang.
Itu panasnya minta ampun, ya kan. Kalau kata orang Jawa itu sampai tang-tang panasnya. Karena apa? Karena panas pol, saudara. Tapi kalau kita perhatikan orang-orang yang naik motor, ya kan. Biasanya kita berkendara naik motor. Itu jarang, saudara. Dari 100 itu paling cuma 5 apa 10 yang tidak memakai jaket. Padahal lo panas, ya kan. Karena apa? Karena manusia itu suka merasa aman. Karena kalau pakai jaket itu nggak kena angin, ya kan. Kalau amit-amit rubuh, itu masih pakai jaket, jadi nggak luka-luka. Makanya ada jaket pengaman yang sikutnya sama ininya ada perlindungannya. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu suka merasa aman. Meskipun tidak semua segala sesuatu dalam dunia ini itu bisa di dalam kontrol kita. Kita sebagai manusia itu tahu betul, saudara, bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi ada banyak hal ketika kita berada di dalam situasi dan kondisi yang berada di luar atas kendali kita, kita itu tidak bisa menerimanya dengan baik. Karena apa? Karena manusia itu suka merasa aman, suka merasa nyaman. Tapi tahukah saudaraku ini kasih Tuhan, Amsal 3 ayat yang ke-6 itu mengatakan bahwa akuilah dia dalam segala lakumu. Maka apa? Ia, perhatikan kata ia, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kita tidak tahu bahwa dalam hidup ini, saudara, kita tahu bahwa seringkali kita itu memilih jalan-jalan kehidupan kita. Kita sama Tuhan itu diberi kuasa. Kita sama Tuhan itu diberi kemampuan. Untuk apa? Untuk memilih jalan hidup kita. Kita berada di persimpangan jalan, memilih berbagai macam jalan kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau tanya, saudara. Ketika kita memilih jalan hidup kita, pernah enggak kita salah? Pasti pernah. Dalam hidup ini kita salah memilih. Kita salah memilih jalan kehidupan kita. Lalu kemudian kita berada di dalam kegagalan. Kita berada di dalam situasi yang tidak pasti. Situasi yang tidak menentu dalam hidup kita. Lalu kemudian kalau ada segala sesuatu yang di luar dari jalan yang kita inginkan. Di luar dari kendali yang kita harapkan. Di luar dari keadaan yang kita anggap nyaman dan aman. Lalu kemudian kita merasa dan bahkan kita tidak bisa menerima keadaan itu. Hari ini mari kita harus paham, saudara. Next lagi. Kita seringkali itu punya rencana dalam hidup ini. Tapi kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang punya tujuan atas hidup kita. Kita punya Tuhan yang punya tujuan atas hidup saudara dan saya. Kita boleh punya keinginan, saudara, dalam hidup ini. Kita boleh punya cita-cita. Kita boleh punya angan-angan dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan itu punya tujuan di dalam hidup saudara dan saya. Kita nggak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi hari ini kita harus tahu, ketika kita salah memilih, seringkali Tuhan itu meluruskan jalan-jalan kita, supaya kita itu kembali berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena Tuhan itu punya tujuan di dalam hidup kita. Jadi hari ini kita harus belajar, saudara. Orang yang mengerti bahwa kita diciptakan menjadi umat untuk menaklukkan kehidupan. Kalau kita rindu, kita ingin menaklukkan kehidupan. Mari kita belajar, jadikan Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Jadikan Tuhan otoritas tertinggi di setiap tindakan hidup kita.
di setiap pilihan-pilihan hidup kita, di setiap langkah-langkah, di setiap jalan-jalan yang kita ambil. Artinya apa? Kita harus percaya, saudara, dalam berbagai macam jalan kehidupan kita. Kita harus percaya tuntunan Tuhan di setiap situasi kehidupan. Kadangkala kalau kita melangkah, saudara, lalu di tengah-tengah langkah kita, ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang menginterupsi, yang seakan-akan itu di luar dari apa harapan kita. Kita harus belajar peka. Jangan-jangan itu adalah Tuhan yang intervensi. Jangan-jangan itu adalah Tuhan yang sedang bekerja melalui tindakan dan keputusan kita. Lalu yang kedua, saudara, kita harus belajar jadi orang yang tidak bersandar pada pengertian sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Artinya apa? Sebelum kita lahir, sebelum kita hidup, Tuhan tahu, saudara. Dan masa depan kita, akhir dari hidup kita, Tuhan itu jauh lebih tahu daripada kita. Jadi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Artinya adalah, kalau kita anggap segala sesuatu yang kita pilih itu baik, kita merasa ini baik bagi kita, tapi belum tentu yang terbaik bagi kita, itu yang baik bagi Tuhan atas hidup kita. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, mari kita belajar di dalam setiap situasi, tindakan, keadaan dalam hidup ini. Mari kita tempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam keputusan kehidupan kita. Artinya Amsal 19 ayat yang ke-21 mengatakan, saudara, bahwa manusia itu bisa berencana. Kita boleh memikirkan jalan-jalan kehidupan kita. Tapi Tuhan yang berkehendak atas hidup kita. Karena itu hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar jadikan Tuhan itu otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Supaya kita melihat ada jalan-jalan yang bukan jalanku, tapi jalan Tuhan yang melampaui akal budi, yang melampaui pikiran, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita rindukan. Itu Tuhan sediakan atas hidup saudara dan saya. Jadi hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan untuk kita semuanya, mari kita belajar mengerti bahwa kita adalah orang benar. Kita diciptakan untuk menaklukkan kehidupan. Di dalam kehidupan ini mari kita sadar bahwa Tuhan itu mempercayakan kita untuk berkuasa atas kehidupan. Apa yang kita kelola, apa yang kita manipulasi, apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mari melalui kehidupan kita belajar jadi berkat, memancarkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita belajar jadi orang yang jadikan Tuhan itu otoritas tertinggi di setiap tindakan hidup kita. Karena kita punya bos, karena kita punya Tuhan yang lebih tahu dari apa yang kita tahu. Jadi supaya Tuhan yang menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Hari ini untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala bersama, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur. Kami tahu melalui kehidupan kami, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, seringkali kami mengandalkan kemampuan kami, dan kami mengandalkan koneksi bahkan teman kami. Kami tahu Tuhan bahwa manusia bisa mengecewakan, keadaan kami mengecewakan, bahkan kemampuan kami seringkali juga mengecewakan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, ketika kami mengandalkan Engkau,
ketika kami bersandar kepadamu, ketika kami menaruh pengharapan kepadamu Tuhan, di sanalah kami akan menemukan ada tangan Tuhan yang berkuasa, ada tangan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Karena itu hari ini kami mau belajar untuk jadi orang yang menyadari bahwa otoritas tertinggi dalam hidup kami ini adalah Engkau ya Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk kami menjadi satu pribadi yang lebih peka lagi terhadap tuntunan Tuhan. Bahkan kami mau bersandar kepada Engkau, bukan pengertian kami sendiri, tapi Tuhan yang menyingkapkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema, menjadi kekuatan, bahkan menjadi penopang dalam kehidupan kami. Dan biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi menjadi buah yang matang, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin.